Tes 1 2 3. Oke. Cek. Ya, selamat malam semuanya. Sambil saya tunggu audiens yang masuk. Nah, ini narasumber kita juga sudah masuk. It's Monday, jadi it's time to Money Day bersama FinEvolution_ID. Seperti biasa, setiap hari Senin kita ada edukasi gratis tentang financial planning, tentang insurance, tentang yang lain-lain ya, berhubungan dengan financial. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dan malam ini spesial, kita akan bagi-bagi saldo rekening saham buat teman-teman yang akan join dan mau ngobrol bareng kita. Nah, ini Rama sudah. Let's get start. Oke, selamat malam Bapak Rama. Wes, malam. Finally. Sepertinya backgroundnya terlihat asing karena sepertinya sedang tidak di rumah. Ini kamar saya yang baru, Gus. Oke, Ram, seperti biasa kita hari Senin gitu ya, waktunya Money Day. Kali ini Money Day pertama kita akan membahas tentang saham, karena biasanya Money Day kan tentang financial planning, tentang insurance, karena ini juga sebenarnya bagian kecil dari financial planning, yaitu investment. Nah, produknya adalah, mungkin kita akan bahas saham dan lain-lainnya nanti ya juga. Yuk. Ya, dan tim FinE juga sudah men-setup akan ada bagi-bagi saldo rekening saham ke RDN-nya teman-teman. Jadi free buat yang mau ngobrol bareng kita tentang apa aja gitu ya. Tentang mungkin kendalanya sudah berinvestasi atau belum. Misalkan belum berinvestasi saham, boleh cerita kendalanya kenapa, seperti itu. Wah, oke. Nah, mungkin supaya teman-teman juga tahu gitu ya, followers dari FinE, kita sebenarnya lebih ke personal Rama ini sebenarnya kita coba tanya dulu. Teman-teman mungkin yang belum tahu, Rama boleh ceritain awal investasi saham itu kapan? Satu-satu deh, coba ceritain. Ya, nanti gantiannya. Oke. Jadi aku pribadi mulai saham tuh dari tahun 2011, Gus. Sekitar berapa tuh ya? 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu Jadi pas. ya pas banget sih. Tapi sebenarnya udah 10 tahun lebih ya. Dan memang dipaksa sama kampus, Gus. Jadi dari pihak kampus memang mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk berinvestasi saham pada saat itu. Dan memang jurusanku kan jurusan akuntansi ya, dan memang di situ kayak baca laporan keuangan dan lain-lain adalah makanan sehari-hari gitu. Terus membuat analisis itu memang sudah dari dahulu kala lah. Karena dari situ akhirnya ikut lomba Agus tahun 2014. Dan sempat menjadi juara nasional tahun 2014 sehingga direkrut oleh salah satu perusahaan sekuritas besar gitu Gus tahun 2015 bekerja hingga tahun Agustus 2021 kemarin resmi resign gitu dari sekuritas ini, dan sekarang fokus untuk running FinA gitu Gus. Ya, jadi teman-teman buat yang mungkin baru pertama kali mendengar ya ceritanya seorang CEO kita. Jadi Rama ini sudah berinvestasi saham dari 2011 hingga saat ini. Dan masih berjalan. Sampai nanti, sampai ya, bisa. Sampai ya. Oke. Nah, kalau boleh diceritain kan sekian panjang perjalanan Rama gitu ya.
Mungkin buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau yang ragu-ragu akan mulai atau yang mungkin sudah mulai tapi apakah ini jalan saya yang benar gitu ya. Apakah ini jalan Tipsnya buat ninjaku? tipsnya buat Rama ini kan pastinya ada gejolak. Sometimes mungkin tidak cuan, mungkin tidak profit, sometimes profitnya gede banget. Lalu ya mungkin kadang-kadang lebih baik saya bukan di sini, lebih baik saya di sini. Nah, untuk menjadi matang dan berjalan selama 10 tahun, kan market selalu berubah. Kenyataan seperti itu gitu. Nah, mungkin tips buat teman-teman yang akan mulai itu apa, yang sudah mulai dan menemukan keraguan itu apa, dan yang mungkin yang sudah confidence itu apa gitu. Jadi mungkin boleh Rama ceritain. Oke teman-teman, jadi kalian tuh boleh ragu, tapi tidak boleh berlebihan, itu kuncinya. Untuk menjawab keraguan, teman-teman itu harus memulai dulu langkah yang paling kecil gitu. Kalau di saham sendiri kan modal buka rekening saham sekarang sudah murah Gus, sudah bisa dari mulai 100.000. Kalau zamanku dulu itu minimal 5 juta untuk mahasiswa Gus. Jadi mahal ya pada saat itu. Sekarang udah murah dan di berbagai media sosial, di media YouTube itu sudah banyak banget juga konten-konten edukasi tentang saham, baik risk-nya maupun return-nya gitu. Jadi kuncinya jangan hanya terpaku pada cuan-cuan gitu ya guys. Yang paling kalian harus istilahnya terima terlebih dahulu adalah bisa nggak accept resiko itu. Karena kalian itu nggak perlu belajar caranya menerima cuan guys. Yang kalian harus belajar itulah bagaimana caranya menerima kalau sahamku drop misalnya suatu hari nanti. Siap nggak akan hal itu? Tapi aku rasa kalau kita siap cuan ya siap loss juga. Jadi tipsnya adalah pada saat pertama ya kalian harus ketahui dulu risk profile-nya kalian. Kalau memang mau berinvestasi saham ya bersiaplah dengan penurunan karena kalian tidak perlu bersiap-siap untuk kenaikan. Itu kalian udah secara alamiah udah siap. Nggak perlu diajarin caranya nerima uang kan. Semua tahu caranya. Oke. Nah, jadi catatan buat teman-teman, kita akan lebih ke lebih ke pemahaman sendiri ya. Jadi buat yang mungkin baru akan mulai, jadi sebenarnya coba kenali dulu. Tidak usah terlalu banyak. Seperti saran Rama adalah di setiap instrumen mungkin saya tambahkan, itu pastinya ada risiko. Nah, di saham sendiri risikonya apa ya? Kita harus pelajari dulu gitu. Kita bisa menerima nggak resikonya itu. Nah, setelah kita tahu bahwa resikonya seperti A, B, C, dan D, nah, profit itu akan mengikuti kan gitu ya, Ram ya? Yes. Jadi, istilahnya kalau misalkan di luar sana teman-teman beranggapan bahwa investasi saham itu judi, saham itu judi, itu A, B, C, dan D. Gitu. Ya. Bagus. Begitulah anggapan. Ya. Begitulah jadi, anggapan gitu. Benar. Coba Rama. Lanjut. Ya, nggak apa-apa sih kalau teman-teman nganggap saham itu judi ya, karena saham itu adalah objek. Yang membuat menjadi seperti judi adalah subjeknya atau pelakunya. Kalian memperlakukan saham seperti misalnya dengan perasaan gitu ya, ini sepertinya naik, ini sepertinya turun. Oh, hari ini hujan, berarti saham-saham ini naik. Oh, hari ini panas, saham-saham ini sepertinya akan naik. Nah, kalau kalian memperlakukan saham dengan cara seperti itu, maka saham itu akan menjadi sebuah judi. Tapi jika kalian benar-benar memperlakukan saham itu seperti analisis, lalu laporan keuangannya, berbisnis dengan saham itu akan menjadi sebuah bisnis. Terserah teman-teman mau memperlakukan saham ini sebagai judi atau sebagai bisnis gitu, itu kan kembali ke subjeknya.
objeknya ini ya tetap gini, saham itu ya bukti kepemilikan gitu ya Gus ya. Ya. Jadi yang menjadi judi adalah, yang merubah itu menjadi judi adalah subjek atau pelaku. Oke. Ya, jadi kita sudah banyak intro ya Ram ya. Sudah banyak intro bagaimana apa namanya yang terjadi di masyarakat dan segala macamnya. Jadi mungkin yang teman-teman yang baru join dan mungkin belum berinvestasi saham, perlu teman-teman ketahui adalah saham itu adalah bukti sebuah kepemilikan perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, aturannya sudah jelas. Kita tidak perlu mengajarkan itu di sini. Teman-teman bisa cari sendiri, teman-teman bisa verifikasi sendiri, teman-teman juga bisa cari literatur buku dan lain-lain, silahkan, karena sudah banyak sekali. Dan media sosial juga sudah banyak menceritakan semuanya, YouTube, Instagram, Facebook. Semua sudah terupload di dunia yang serba digital ini. Hanya saja mungkin banyak yang masih ada keraguan. Ya, itu tadi menjawab keraguan itu kita sudah sampaikan juga. Oke, kita refresh lagi Ram. Mungkin yang perlu diperhatikan gitu ya untuk memulai investasi saham itu basicnya dan wajib itu apa? Gitu, supaya teman-teman juga mungkin yang sudah juga ingat lagi dan istilahnya ada yang karena kita punya klien, ada yang sudah berinvestasi saham, tapi seiring berjalannya waktu, rekeningnya tidak sentuh. Lupa, ini ternyata sudah naik harganya sekian. Oh iya, dulu diajarkan ini, A, B, C, dan E. Jadi, kita refresh lagi, apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur dasar kita harus berinvestasi saham di perusahaan A, B, C, dan D. Ya, yang paling pertama adalah kita harus tahu, Gus. Tahu apa yang kita investasikan. Misalnya tapi yang paling pertama teman-teman harus punya rekening saham kan. By the way, kita kan hari ini akan bagi-bagi uang, Gus ya. Akan bagi-bagi FTN. Jadi untuk teman-teman nanti yang aktif atau mau join live bareng kita akan berikan rekening saham yang isi modal investasi senilai 50.000. 50.000 udah bisa beli banyak, Gus. Bisa beli perusahaan Garuda, kalau teman-teman tahu. Jadi dapat kok perusahaan pesawat terbang, dapat perusahaan pertambangan batu bara gitu loh, beli sahamnya ya. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah ketahuilah perusahaan yang akan kalian beli, teman-teman. Misalnya nih kalian mau beli Telkom gitu ya, kalian tahu Telkom kan di mana-mana ada gitu ya towernya, lalu providernya hampir seluruh masyarakat Indonesia seperti menggunakan. Terus ada Bank BRI misalnya salah satunya, mereka namanya juga Bank BRI ya, jadi selama namanya masih Indonesia ya berarti bank ini akan selalu ada dan selalu digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu hampir. Lalu ada misalnya kalau teman-teman nggak suka BRI gitu ya, teman-teman misalnya suka bank swasta gitu, BCA gitu misalnya ya. Jadi belilah perusahaan itu, ketahuilah dulu Gus, jangan beli dulu, tapi biasanya ini akan terjadi Gus. Kita beli dulu berdasarkan bisikan teman kita. Nanti pada saat loss baru kita cari tahu ini perusahaan apa gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kan positive thinking-nya kita ambil adalah kalian belajar itu sih. Oke, jadi basicnya adalah kita ketahui dulu apa yang kita beli gitu ya. Jadi jangan asal ibaratkan, ini kayak kelihatannya bagus gitu. Ternyata kita membeli kucing dalam karung gitu ya. Ya jadi ibaratkan ada yang menawarkan iPhone gitu misalkan. Oh ternyata iPhone ini adalah iPhone yang bukan asli gitu. Ternyata dalamnya Android. Ya. Oke. Tanpa menunggu lama-lama, lumayan juga yang sudah join. Mungkin ada yang mau bercerita, silahkan. Jadi silakan. kita open
untuk teman-teman yang sudah join live ini untuk bercerita, sharing kepada teman-teman yang belum mulai atau ada mungkin yang ingin bertanya secara langsung dengan Mm-mm. Rama, dengan kita. Kak, gimana sih Kak caranya berinvestasi saham? Oh, saya rugi loh Kak, pernah gitu. Boleh, silakan. Jadi ya nominal kerugiannya atau keuntungan ya nggak usah disebutkan, tapi ayo kita berbagi supaya teman-teman di sini juga lebih aware gitu ya bahwa instrumen investasi itu tidak hanya properti, tidak hanya emas, yang which is emas juga harganya turun terus gitu untuk saat ini ya. Tidak hanya tanah, tidak hanya deposito, tidak hanya yang lain-lain gitu. Jadi ayo kita sharing Ya. teman-teman. Jadi siapa yang mungkin volunteer orang yang pertama ya akan Ya. mendapatkan free saldo RTN Senilai ke RTN-nya 5. ya senilai 50.000. Dan by the way ini untuk 10 orang, Gus. Jadi untuk Ya, teman-teman yang nonton sekarang gitu, kalau misalnya pengen banget ngabisin duitnya FinA, itu kalian bisa share banget di IG-nya kalian gitu loh. FinA hari ya. ini bagi-bagi duit 50.000 loh gitu. Itu akan gini banget sih, apa namanya, akan sangat bermanfaat banget juga untuk teman-teman yang belum memulai investasi gitu. Kapan lagi kan? Duitnya Ya. FinA ini banyak banget loh, sering banget bagi duit gitu. Jadi Ayo. terserah teman-teman ya. Setelah di transfer saldo LDN-nya ini 50.000 mau di withdraw atau dibelikan saham, Mm-mm. withdraw buat beli boba, withdraw buat beli kopi ya terserah teman-teman. Tapi Ya, ayo kita bercerita. yes. Mana nih? Ayo, ada yang mau bercerita nggak? Silahkan di request, nanti saya approve. Jadi Ayo kita untuk ngobrol bareng. 10 orang. Kapan lagi kita Ngobrol bisa bareng. ngobrol bareng? Hmm. Tujuannya adalah untuk teman-teman supaya yang baru join, yang menonton itu juga lebih terinspirasi. Mm-mm. Karena kita punya moto ya, kita dari daerah untuk Indonesia gitu. Ya, from Oke. Bali, Oke, from ayo Bali for silahkan. Indonesia. Yes. Ayo silahkan, ada yang mau join. Siapa saja, silahkan. Siapa saja boleh. Masa nggak ada sih? Oke, sambil kita tunggu Ram. Mm-mm. Mungkin kita akan lebih bahas deep gitu ya. Mm-mm. Nah, di investasi saham itu ada yang menganggap bahwa, oh ini rumit karena harus belajar. Iya. Oh, kok susah ya? Kenapa saya Mm. dirumitkan dengan analisis fundamental, teknikal, dan lain-lain? Sebenarnya, sebenarnya apakah memang wajib? Nah, ini pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman di luaran sana yang awam gitu ya, nanya ke saya, Mm-mm. nanya ke tim, nanya ke FinA gitu. Kak, memangnya nggak bisa ya setiap bulan kalau saya taruh uang misalkan 10 juta mendapatkan return 20 juta gitu dari investasi saham. Bisa. Misalkan kita kan jawabnya ya udah diplomatis gitu. Tapi sebenarnya langkah awalnya itu apakah wajib Mm. mempelajari analisis-analisis ini Ram? Apakah Mm. tidak boleh di skip gitu? Pokoknya saya pengen kaya gitu dari investasi Ya, saham. ya. Kalau teman-teman memang ingin fokus menjadi seorang yang tanda kutip ingin mendapatkan income yang sustain dari pasar modal, wajib banget memang memahami analisis fundamental dan analisis teknikal ini, Gus. Hmm. Orang bilang rumit, bahkan kita lahir ke dunia ini dengan segala kerumitan, Gus. Tuh. Kita terlahir dari protein gitu ya, yang Hmm. terurai menjadi wujud kita yang sekarang ini, itu kan rumit banget kan. Jadi Ya, kalau kita terlahir berharap hidup mudah itu terlalu gini sih, naif bro. ya. Jadi semua sebenarnya kayak belajar gitu, hidup itu memang semua
kedepannya memang ya belajar gitu ya. Cuman enaknya kalau di saham ini, kembali lagi Gus, kalau teman-teman memang pengen serius mendapatkan income yang sustain, yang stabil, itu adalah suatu keharusan memang untuk belajar, Gus. Ya. Jadi jangan pernah, apa ya, kalau saya bilang, menggantungkan sesuatu ke yang di luar dari yang bisa kita handle gitu, Gus. Misalnya kayak kita, kan banyak nih, sekarang ada kayak menggunakan mesin gitu ya. Misalnya, saya malas ribet, saya taruh aja 100.000 US di situ, nanti mesinnya bekerja untuk saya gitu. Boleh, tapi kalau saya pribadi, saya tidak suka. Saya lebih suka saya pribadi yang harus handle pesawat saya sendiri. Jadi kapan saatnya autopilot, kapan saatnya manual, kita bisa. Supaya tidak kejadian, saya jujur mungkin udah lama banget di market ini ya. Sudah sering banget menghadapi orang-orang yang istilahnya ingin shortcut gitu Gus ya. Tapi malah gini, apa namanya, malah loss gitu, great loss gitu. Ini sering banget terjadi dan beberapa kali juga sudah diberitahu bahwa jangan ke situ, jangan asal-asalan aja, tapi ternyata memang istilahnya keras kepala gitu ya. Sudah. Saya pribadi jujur sangat males banget untuk apa ya. Jadi memberitahu orang kan di luar kontrol kita, Gus. Ya kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kalau yang penting sudah disuggest, balik lagi, dua tipe orang yang belajar. Belajar dulu atau gagal dulu baru belajar gitu. Oke, setuju. Jadi sangat-sangat memang mewajibkan. Terlepas teman-teman di sini ingin berinvestasi, ingin trading, jadi wajib yang namanya mempelajari analisis ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ram, ini kan ada saham, ini ada reksadana, lalu ada deposito. Boleh diceritain secara simpel nggak buat teman-teman di sini bedanya apa? Ya. Jadi dari yang bawah dulu deh, yang resikonya paling rendah adalah deposito teman-teman. Jadi deposito itu merupakan produk bank atau produk pasar uang. Jadi ya hanya ada di bank gitu ya, tidak ada di selain bank gitu. Dan memang return-nya jauh lebih rendah dibanding reksadana maupun saham. Mungkin rata-rata kalau kondisi BI rate sekarang di bawah 4%, mungkin bunga deposito maksimal setahun hanya 5%, guys. Lalu belum dipotong inflasi yang rata-rata setahun 4%. Artinya uang kalian hanya bertumbuh 1%. Balik lagi, kalau 1% itu beberapa orang bilang besar ya nggak masalah, atau beberapa menganggap itu kecil juga nggak masalah, karena sudut pandang besar kecil itu relatif. Yang kedua, instrumennya lebih tinggi keuntungannya, tentu saja diikuti dengan risiko yang lebih tinggi lagi, itu adalah reksadana. Reksadana itu dan deposito ini sama-sama dikendarai, sama-sama seperti bus, Gus. Jadi kita menumpang di situ. Jadi sudah ada sopirnya yang membawa ke arah mana investasi ini akan berjalan ya. Nah, kalau saham itu kita sendiri yang mengelola, Gus. Jadi tentu saja return-nya memang lebih tinggi dibanding kedua instrumen yang tadi saya sebutkan, reksadana dan deposito. Saham ini setahun return-nya bisa di atas 20% rata-rata. Yang artinya jika inflasinya 4%, berarti kemungkinan uang kalian itu sudah bertumbuh jauh di atas inflasi, Gus. Jadi itu yang disebut sebagai investasi, yang sebenarnya adalah kuncinya mengalahkan inflasi dulu gitu, teman-teman. Dan kalau ditanya investasi mana yang terbaik gitu, Gus. Kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya akan jawab itu saham. Tapi misalnya kalau saya tujukan pertanyaan ini ke orang tua saya, mungkin mereka akan menjawab deposito. Balik lagi, terbaik bukan dari the best return-nya, bisa saja dari the best the best low profile-nya mungkin, low risk-nya mungkin gitu, teman-teman. Jadi best ini adalah ke diri kita lagi, balik ke gitu. Ya, jadi anggapan untuk
investasi terbaik adalah tergantung dari profile risk teman-teman sendiri. Ya, benar. Ibaratkan dalam tanda kutip kita memakai pakaian gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang senang dengan celana yang ketat, ada yang agak longgar atau bagaimana kan, sebenarnya itu adalah sudut pandang masing-masing berbeda. Ya, selera. Ya, dan selera juga. Oke, masih belum ada yang mau join, jadi saya tawarkan buat teman-teman. Chat deh, chat. Ayo. Oke, chat. Ayo, boleh silahkan bertanya kepada kami gitu ya, kepada Rama khususnya. Jadi, oh ini ada yang mau request. Siap. Oke, ada yang mau request. Ini adalah ADW. Ini adalah bentuk bahwa negara kita makmur, Gus. Karena mereka nggak perlu uang 50.000. Loh, kok di cancel? Ayo, silakan. Yang mau cerita, yang mau bertanya secara langsung, kita juga di sini tujuannya adalah bukan untuk apa-apa, tapi untuk juga memberikan inspirasi ke teman-teman yang memang sudah berinvestasi saham atau bahkan belum. Yeah. Jadi tidak ada istilahnya, wah ini lebih pintar, wah itu enggak gitu. Oke, bentar Kak ada gangguan. Oke, kita tunggu. Nah ini siapa tadi namanya? Sita ADW. Jadi ini ada akun yang namanya Sita ADW. Oke, sambil menunggu Kak Sita, jadi tadi sudah diceritakan adalah langkah awal untuk berinvestasi saham adalah dengan membuka pertama rekening saham. Layaknya rekening bank, jadi kita harus juga punya rekening saham atas nama diri kita. Jadi saham tidak bisa dibeli di bank, karena itu dua hal yang berbeda. Ya. Tapi kita bisa beli sahamnya bank gitu. Nah itu uniknya. Wow, jadi enak banget. Jadi itu uniknya ya. Oke, ini ada yang chat. Kak mau tanya, gimana caranya tahu suatu saham yang dibeli oleh bandar atau tidak? Wah ini kelihatan banget sudah berinvestasi atau bahkan trading saham. Bandar Kasita, kita menjawab pertanyaan ini dulu, baru saya accept untuk live chatnya ya. Tunggu sebentar. Silakan Ram, tanggapi. Oke, simple aja sih. Saya juga nggak tahu bandar itu yang mana gitu guys. Tapi kalau ditanya bagaimana cara mendeteksi misalnya kayak aliran uang besar masuk ke suatu saham, itu bisa banget di aplikasi masing-masing ya, di sekuritas ya. Cuman dalam arti bandar misalnya ada beberapa kode-kode yang dianggap bandar gitu Gus. Nah maksudku apa ya? Jadi konteks bandar ini kalau aku pribadi sebenarnya ini menarik Gus. Konteks bandarmologi ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita harus cari tahu lagi bandar ini sebenarnya pengertiannya apa. Karena konteksnya adalah kalau yang saya tahu bandar itu di judi, dia kan ya bandar hanya ada di judi kan gitu Gus ya. Kalau ngedetect bandar di saham, jujur aku juga nggak tahu caranya karena tidak ada kayak tools bandar gitu, nggak ada. Tapi kalau mau ngecek misalnya siapa broker atau siapa anggota bursa yang masuk dengan nominal besar gitu ya, bisa banget. Dan kita tahu list-list siapa aja gitu ya, broker-broker yang besar yang misalnya masuk dengan dana besar mungkin menyebabkan harganya naik. Sebenarnya itu permintaan dan penawaran ya. Kalau kondisi misalnya si broker A masuk dengan nilai 1 triliun dengan kapitalisasi pasarnya misalnya 10 triliun, otomatis sahamnya akan naik sebesar berapa? 10%. Sesederhana itu gitu loh. Semudah itu gitu loh. Jadinya tidak kalau misalnya konteks teman-teman menganggap itu bandar, ya silahkan. Kalau saya menganggap itu uang besar yang masuk sehingga menyebabkan harganya naik secara signifikan gitu sih. Karena konteks bandar di sini kalau kita udah ngomongnya bandar, ya berarti kita menanamkan ke pikiran kita, ke alam bawah sadar kita,
ya di arena judi, teruslah Ya, seperti itu, nggak masalah. Tapi ini balik betul. lagi ya, itu kan semacam teori-teori yang dipercaya oleh orang-orang ya. Kalian mau percaya Mm-mm. benda logis silakan. Kalau aku memang menyebutnya sebagai misalnya apa cash flow apa arus modal gitu ya, entah Ya, masuk entah keluar, ya nggak masalah juga. Karena pada ya, dasarnya di saham itu adalah harga naik karena ada permintaan, betul, ya gitu aja sih betul. sederhana. Bisa Oke, kok kalau ngedetect broker bisa, tapi ngedetect bandar aku juga mau dong cari toolsnya itu di mana gitu guys ya. oke. Ya, eh, kita lebih sensitif lagi kalau misalkan berbicara ini, karena saya Hmm. memiliki anggapan bahwa eh, jangan berbicara bandar kalau memang tidak pernah memandari sebuah saham. Itu aja pesannya. Karena itu sangat sensitif. Jadi dan penyebutannya itu memang kita ya itu dia. Oke, kita kembali ke Kak Sita ADW. Saya accept requestnya. Let's go discuss. Mana dia? Halo, halo, halo. Kita tunggu. Ini dia. Halo, selamat malam. Kenapa saya berbicara dengan plafon? Halo, malam Kak. Sorry. Malam, malam, malam. Ya, Apa jadi kabar? saya baik, baik Kak. Oke, silakan mau Jadi nanya langsung apa? aja, ya. Kan terkait dengan permintaan dan penawaran itu. Nah, Ya. saya mengamati salah satu saham ini, dia itu diakumulasi terus oleh asing dalam sebulan terakhir, tetapi Hmm. dia harga sahamnya masih segitu-segitu aja. Jadi cenderung eh, tidak terlalu tinggi fluktuasinya, apa namanya, Oke. sideways seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya ketika terjadi permintaan yang banyak atau net buy-nya itu besar, apakah dia memang tidak langsung harga sahamnya itu naik atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Jadi mungkin saya coba summarize. Ketika ada sebuah saham yang diakumulasi oleh asing, net buy-nya besar, tapi harga sahamnya tidak bergerak secara signifikan. Hmm. Tanggapannya Rama. Simpel aja. Kamu, adik harus tahu, Sita harus tahu dulu yang pertama nilai kapitalisasi dari saham itu. Kedua, net buy-nya itu, misalnya nilainya besar dalam tanda kutip, misalnya 10M gitu ya, atau 1T. Tapi misalnya market cap-nya itu 100T. Jadi kenaikannya dia hanya berapa naik? Mungkin hanya 1%-nya aja gitu. Atau di range 1% lah bisa jadi 0,8 atau sampai 1% gitu. Jadi pada dasarnya adalah prinsipnya begini. Akumulasi atau lain-lain itu adalah gabungan dari pembelian saham itu di range yang average yang berbeda-beda ya. Yang terbentuk jadinya besar gitu, misalnya 1 triliun. Tapi jangan lihat akumulasinya aja, coba lihat distribusinya juga. Di distribusi itu sebenarnya kayak apa namanya, saham ini sederhananya muter-muter di situ aja. Jadi kuncinya jika net buy-nya ini misalnya ada net buy 100M tapi nilai kapitalisasi pasarnya misalnya 100 miliar, ya berapa persen kan tinggal dihitung aja. Tapi misal dia net buy 100 miliar, nilai kapitalisasinya misalnya hanya 500 miliar, ya berarti kenaikannya signifikan 20%. Gitu sederhananya berpikir gitu guys. Akumulasi ini sebenarnya kalau dilihat satu hari penilaiannya tidak objektif. Minimal harus melihat akumulasi itu dari waktu-waktu sebelumnya, misalnya 1 tahun kah, atau misalnya 1 bulan kah, karena itu bisa jadi namanya juga akumulasi ya. Bisa jadi kalau kita sifatnya hanya di hari itu aja, itu sebenarnya kalau tanda kutip kayak kita buat skripsi, itu datanya belum valid. Itu minimal harus 3 tahun kan kalau skripsi datanya. Tapi kalau misalnya sama seperti akumulasi ini, itu harus ada melihat jenjang waktu. Nah, untuk melihat ini, boleh repot sedikit dengan cara melihat brokerage summary
Jadi dari berapa bulankah si asing ini mengakumulasi? Dan pertanyaan saya, apakah ini benar-benar asing? Em, ya, saya mau jawab Kak. Hmm, Jadi itu tuh saya lihat di RTI bisnis gitu, yang di analitisnya itu Mm-mm. loh Kak. Nah itu kan ya. ada Ya. tuh yang kelihatan kayak dalam setahun tuh dia tuh apa net buy-nya berapa, yang sekian-sekian itu loh Kak, Ya. gitu. Jadi Mm-mm. lihatnya dari RTI sih biasanya saya. Mm-mm. Oke. Ya, ya, nggak masalah. Maksudnya gini, kalau di suatu saham, misalnya si A itu net buy itu nggak masalah gitu. Tapi balik lagi namanya di pasar, itu kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang aja gitu, misalnya si RX gitu, akumulasi dari tahun lalu. Tapi kita nggak lihat misalnya si BK gitu, distribusi gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita mau lagi apa namanya detailing gitu Gus dan Cita, itu harus di breakdown lagi kalau mau dari seluruh saham beredar yang ada di Bursa Efek Indonesia itu kalau mau dari awal siapa yang mengakumulasi. Dalam arti mengakumulasi ini kan bisa saja si A pernah beli besar tapi si A itu out, si B yang masuk kan seperti itu ya. Lalu si C dan seterusnya karena saham itu muter-muter balik lagi muter-muter di situ. Makanya 1 tahun pun sebenarnya waktu yang digunakan untuk akumulasi itu sebenarnya juga masih tanda kutip belum bisa dibilang valid gitu dalam arti sebenarnya kuncinya hanya main di saham yang beredar plus kenaikan dari persentase per hari itu aja kita lihat. Nah balik lagi kita mau ikut si akumulasi ini atau enggak itu sebenarnya itu balik lagi kepada idealis dari setiap trader. Ini dah seninya pasar modal guys ya. Mm-mm. Ada yang mau masuk ke market dengan misalnya mengikuti kode broker A gitu guys. Oh dia akumulasi di range average misalnya 8.000 gitu guys. Dia ikut masuk di 8.000. Nggak masalah. Kalau di teknikalis melihat, oh ini chartnya udah breakdown gitu loh. Aku nggak mau masuk dulu. Dia mengignore si siapa namanya bandar yang ini gitu misalnya kalau konteksnya di bandar itu juga tidak masalah. Net buy itu juga harus dilihat lagi misalnya selisihnya berapa dengan market kapitalisasinya berapa itu sih Kak. Kenapa juga tidak naik signifikan? Yaitu karena market cap-nya mungkin besar tapi net buy-nya hanya misalnya 1-2%. Ya tidak signifikan. Kejadian yang kemarin kalau kita lihat adalah di sahamnya Astra yang sehari bisa naik 9%. Nah, di situ bisa lihat 9% itu transaksinya berapa. Kan gitu ya. Yang net buy asing atau net buy siapapun itu misalnya sampai nilainya 900 miliar. Sekarang kapitalisasi Astra berapa? Ya udah, wajar nggak naiknya 9% gitu. Balik lagi ke Sita kalau mau mengikuti misalnya ada si A, misalnya RX akumulasi atau BK akumulasi, mau ikut boleh gitu. Mau enggak juga nggak apa-apa. Itu sih Sita. Ya. Mungkin tambahan juga buat Sita. Silakan. Kenapa harga sahamnya tidak naik? Bisa jadi karena permintaan dan penawarannya kembali lagi itu seimbang. Proses akumulasi yang panjang, permintaan dan penawaran juga sama-sama seimbang. Walaupun mencetak berapa ratus miliar, tapi sahamnya tidak naik, bisa jadi. Karena banyak juga yang pengen jual. Banyak juga yang akumulasi. Artinya harga itu akan berhenti gitu. Situ Contohnya mungkin aja. contoh sederhananya misalkan harga iPhone 13, 14, 15 gitu misalkan harganya 20 juta. Karena kelangkaan jadi naik jadi 25 juta. Tapi ketika transaksi itu terus, oh yaudah saya beli 20 juta, banyak. Ada yang jual 20 juta lagi, ada yang beli 20 juta lagi, ada yang banyak beli 20 juta lagi. Ya harganya akan diam di sana. Tapi ketika ada yang tidak laku, walaupun itu adalah asing yang membeli, harganya turun, baru ada yang beli, disitulah harga itu tercipta, dijual ya udah. Terciptalah harga yang sekian. Ya. Itu sih mungkin tambahan. Karena sudut pandang sekali lagi yang dikatakan Rama adalah kita boleh menganut apa saja. Yang penting sebenarnya intinya adalah teman-teman cuan. Itu aja. Iya. Dan benar. tetap mungkin
sedikit sharing buat Sita, bukan berarti mengguru ya, tapi ini sharing. Walaupun Sita melihat ada akumulasi asing A, B, C, dan D, itu tetap sebagai trader pastinya melihat teknikal, Ya, sebagai investor pastinya melihat apa yang terjadi di fundamental saham ini. setuju. Gitu. Oke, ada lagi Tambahan Sita satu lagi. pertanyaannya? Tambahan satu lagi, Boleh. Sita. Ya, siap. Untuk Bagus nih. Aku Mm-mm. ramal, besok Bagus akan ketemu Sita. Jadi, yang kedua adalah jangan jadi trader sesat ya. Dalam arti begini, idealis kita paksakan ke orang. Ya. Bagus, kamu salah. Soalnya kamu penganut candle gitu. Aku yang benar, soalnya aku bisa ngelihat akumulasi. Ya, seperti itulah. Jangan memaksakan idealis kita di orang. Itu akan menjadi sesat, guys. Whatever your theory, just keep it for yourself. Jangan dicampur adukan dengan orang lain gitu. Ya. Betul. Ya. Thank you Sita ya. Oke, Kak. Thank you, Oke, Kak. thank you Sita. Oke, selamat malam. Udah tak ramal nih. Oke. Oke, Seru banget sih. kita masih di sini. Boleh saya remove ya. Oke, sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau Tapi ngobrol? kita sedikit ngobrol, Gus. Boleh? Tentang Sorry. bandarmologi ini memang belakangan ini sangat menjadi sebuah pembicaraan yang menarik ya. Dan Ya. beberapa orang akhirnya lupa bahwa ada juga chart dan laporan keuangan gitu, Gus. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya melihat ini seperti cerita, kalau kita ngomong kayak urban legend gitu, Gus, atau cerita yang legend itu kan sebenarnya menarik ya, padahal secara pembuktian itu juga kayak ada nggak ada gitu. Kalau dibilang nggak ada, nggak bisa juga, tapi ada, kita nggak melihat gitu, Gus. Jadi lebih suka yang seperti ini. Ada cara lain, karena begini, kalau kita ngomongin pattern atau di chart itu kan ada pattern Gus ya, itu mereka terus nggak ada fungsinya deh kayak gitu loh, Gus. Dan mereka lebih mikir ada nggak shortcut ya tanpa harus melihat, ternyata ada ilmu lain gitu loh. Kita nggak ngomong bandarmologi, banyak yang ilmu yang istilahnya yang lain gitu. Ya boleh sih guys, kalian belajar ilmu apapun, tapi balik lagi jangan jadi trader sesat yang menyesatkan dengan memaksakan idealis kalian ke orang. Itu nggak boleh. Setuju. Oke, ini ada komentar. Saya ajak ngobrol karena dia hanya chat, Kak ajarin cara main saham dong. Ya, pertama kita di sini tidak main ya, karena kita di sini adalah berinvestasi, berbisnis, atau kita trading. Jadi kita memang mengajarkan bahwa teman-teman klien di sini kita tidak bermain, karena klien kita itu ada yang dari dananya yang diinvestasikan atau ditradingkan dari 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, sampai bahkan ada yang sekian ratus M. Jadi tidak ada waktu mereka untuk mengatakan ini adalah sebuah permainan. Oke. Arin Mahardika, saya invite untuk join. Saya rasa Arin Mahardika ini cocok ditemani oleh Dede Sudiana. Oke. Mana dia? Di reject ya. Ayo kita ngobrol supaya malam ini semakin malam mungkin semakin ramai ya. Apakah kita set up lebih malam? Mungkin kita harus open dari jam segini sampai jam 4 pagi kayaknya. Oke. Saya sudah invite tapi mungkin belum di-approve. By the way, hilang.
hanya Sita saja yang dapatnya. Yang lain nggak Ya. ada yang mau gini nih, mau apa namanya, video live bareng. Ayo Yalah. kita live bareng supaya teman-teman juga mungkin bisa menginspirasi seperti Sita tadi. Ya. Jadi sudut pandangnya kita bertanya silahkan, kita berikan sudut pandang dan lain-lain. Jadi ya kesempatan kapan lagi dapat buat uang jajan besok kalau tidak mau dibelikan saham. Ya, kalian bisa belikan apa ya? Kalian bisa belikan boba gitu loh, kalian bisa belikan kopi gitu yang langsung habis. Pokoknya bebas. Kalau kalian beliin saham paling 50.000-nya 10 tahun lagi jadi 500.000. Ya. Tapi kan kalian nikmatinya nanti. Kalau kalian beli kopi sekarang 50.000 kan langsung kalian nikmati. Jadi lebih baik beli kopi. Nah ini nih, ada yang tanya. Ayo kita ngobrol dong Kak Bunga. Ayo. Ayo, mana dia? Coba di... Saya coba invite. Ayo kita ngobrol. Kak jelasin dong apa sebenarnya saham dari basic. Yuk, kita jawab pada saat wajah Anda terlihat. Saya sudah invite, silahkan di-approve. Mari kita ngobrol. Sambil kerja, oke. Ya, jadi Arin ini memang salah satu adik kandung dari tim kita, Gus. Oke. Dan ya semangat, Rin. Ya, gak apa-apa. Karena kita memang membuka aja. ke semua. Aduh. Oke. Ya, jawab aja dah, Gus. Ya, jawab aja ya. Jadi, menjawab pertanyaan juga untuk Arin dan Bunga bahwa sebenarnya apa itu saham gitu ya. Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang sudah kita jelaskan dari awal. Jadi, kita selain berinvestasi di instrumen yang memang lumrah yang kita ketahui, kita juga sebenarnya bisa berinvestasi di sebuah saham melalui ya itu tadi. Buka rekening saham, kita beli perusahaannya. Jadi itu adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Misalkan kita beli sahamnya BRI, jadi kita sah sebagai pemilik salah satu gitu ya, berapa sekian 0,0000 sekian persen dari saham BRI gitu ya. Tapi perlu diingat, walaupun itu adalah bukti kepemilikan, bukan berarti teman-teman bisa semena-mena memecat karyawan dari. Boleh dicoba sih Gus kalau memang mau apa ya, uji nyali ya. Boleh dicoba. Ya. Oke, jadi hanya baru satu saja yang mendapatkan free 50.000. Ada lagi? Ini kita berikan aja kepada yang ngechat Gus. Jadi ada boleh. Arin, Kak Bunga juga silahkan nanti. Kita akan kalian akan di DM oleh tim FinE ya. Ya. Dan tadi juga ada siapa? Yuni Komang itu siapa ya? Sorry. Yesi Komang juga tadi juga bertanya soal bandar gitu ya. Boleh. Kalian yang nge-DM ya, jangan kita yang repot. Silakan teman-teman klaim Sita, Yesi, Bunga, lalu Arin silakan DM ke FinE. Kak, mana uang saya lagi? Kak, minta uang Kak, gitu. Saya mau beli boba gitu. Saya mau beli Starbucks. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jadi sesimpel itu ya. Jadi kita lebih dekat dengan, lebih kenal dengan saham ya. Jadi terkait soal stigma di luar sana, itu saham adalah judi apa enggak, segala sesuatu bisa dijudikan guys. Percaya sama saya. Contoh, habis ini Rama tidur matiin lampu, ayo taruhan. Nah itu kan bisa judi. Matiin atau misalkan enggak? Ya itu kan 50-50. Misalkan
habis ini Rama akan makan nasi goreng, misalkan. Nah, itu kan bisa dijudikan. Ayo taruhan. Bisa. Yep. Muncullah segala sesuatu itu bisa dijadikan judi. Misalkan juga biasanya kita main ke mall gitu. Oh, saya tebak harga baju itu sekian juta, misalkan. Harga mobil itu dibuka dengan harga sekian juta, sekian ratus juta. Nah, itu adalah sebuah judi. Karena kita bet. Karena kita bertaruh. Ayo taruhan yuk, harganya berapa? Nah, itulah judi. Tapi kalau di saham, itu ada dari sisi makroekonomi, kita dari belajar fundamental, kita belajar ini perusahaan apa, kita belajar teknikal, bahkan inflow-nya berapa, itu tadi yang disampaikan oleh Rama, outflow-nya berapa, apa yang akan terjadi jika A, B, C, dan D 2024 akan misalkan pilpres, apa yang akan terjadi, itu kan semua dianalisa. Iya. Tidak ada soal tebak-menebak. Ya, benar. Nah, itulah bedanya. Kita memperlakukan segala sesuatunya itu adalah dengan analisa. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot gitu ya analisa, atau mungkin mau dibantu untuk bagaimana caranya biar berpikir secara sistematis dan terstruktur gitu ya untuk menganalisis sebuah saham, teman-teman bisa join membership kita di FinA. Nanti dari tim riset yang diketuai oleh Bagus ini, dia akan memberikan beberapa referensi saham yang teman-teman bisa investasikan. Jadi kalian pasti akan berpikir, kok tim risetnya FinA bisa memberikan saham A ya sebagai rekomendasi, kok bisa saham B, dan kok bisa naik, kok bisa turun gitu ya guys. Jadi di situ kalian akan lihat bahwa sebenarnya saham itu bisa diprediksi. Betul. Move-nya. Tapi memang namanya juga prediksi ya. Itu bukan sebuah kepastian. Karena masih banyak Gus yang menganggap mencari prediksi dengan keakuratan 100%. Sebenarnya itu bukan prediksi namanya guys. Itu namanya kepastian. Ada-ada aja. Ya itu sih. Ya. Ibaratkan kalau misalkan kita di Bali kan sebentar lagi hari raya. Nah, biasanya pasar-pasar yang menjual bunga itu pasti menaikkan harganya. Harganya jadi mahal. Nah, seperti itulah. Kita kan otak kita itu dipaksa untuk berpikir supaya memang supply dan demand ini benar adanya gitu. Ya memang benar adanya. Jadi itulah yang menyebabkan misalkan harga bunga naik, harga janur naik, harga A, B, C dan semuanya naik, bahkan daging-dagingan naik. Misalkan nanti tahun depan Lebaran, harga daging sapi pasti naik ya. Jadi kita ya karena permintaannya tinggi, sama seperti saham. Ketika permintaan tinggi, penawarannya lebih rendah, ya udah harganya akan lebih mahal dibeli. Gitu. Oke, ya. Jadi kurang lebih 50 menit. Jadi kalau tidak ada yang ini kita buka kesempatan nih 8 menit lagi buat teman-teman yang memang mau sharing atau bertanya secara langsung dengan kita. Apa ayo. Sebelum ini saya tutup loh, jarang-jarang loh kita ngomongin saham di hari Senin dengan indeks yang memang sedang terkoreksi. Namanya indeks PHP, Gus. Teman-teman kalau saya share ya, sekalian saya informasikan, prediksi pasar hari ini sepi, itu saya sudah share di grup membership. Saya sendiri yang share bersama kita rembuk dari tim, kita bicarakan ini sepertinya besok akan seperti A, B, C, dan D. Nah, salah satunya adalah ini sepertinya pasar akan sepi. Karena apa? Nah, jawabannya hanya di FinA membership. Oke, kita bagi ke tadi yang sudah chat dan ngobrol aja, Gus. Oke, kita akhiri. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Sayang sekali buat teman-teman yang baru join. Kita sudah jalan 1 jam. Jadi untuk reply akan kita post. Jadi teman-teman bisa nonton di sana. Sudah ada 1, 2, 3, 4 yang memenangkan
hadiah dari kita Hadiah. ya. Wow. Ya, jadi kita silahkan di DM, nanti tim akan memproses. Ya. Jadi teman-teman pesannya adalah tetap semangat karena ibaratkan ini dunia ini tetap memberikan pelajaran, tugas kita hanya belajar. Itu saja. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh, tetap stay cool. Seperti kata Rama biasanya pada saat seminar atau webinar, stay on market. Jadi untuk bertahan steady itu lebih susah daripada teman-teman hanya oh ya aku mulai semangat. Nah itu angkat-angkat tai ayam, jangan kayak gitu guys. Jadi pesannya adalah tetap stay on market, tetap percaya diri, jangan juga overconfidence, jaga kesehatan mental. Nah nanti kita juga punya kejutan. Ya. Menjelang akhir tahun kita akan membuat sebuah surprise buat teman-teman untuk menjaga kesehatan mentalnya itu bagaimana caranya. Nah Ya, nanti stay tune on FinA. Ya, kita akan melakukan itu. Kesehatan mental sangat penting. Alright, ini sudah hampir 55 menit kita berjalan. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih tadi yang sudah mau berinteraksi bareng kita. Tetap update konten-konten dari FinEvolution_ID. Jadi banyak banget yang akan teman-teman dapat pelajari, yang dapat bisa diaplikasikan. Dan buat teman-teman yang memang ingin bergabung di FinA Membership, silahkan DM, silahkan WA admin. Jadi banyak manfaatnya. Oke, terima kasih Ram. Selamat malam, meluangkan waktunya. Thank you, Bagus. Seperti biasa, kita sampai ketemu Money Day minggu depan. Thank you, yes, bye. Thank you.